Selamat pagi, Romo, eh, Bruder, Suster, dan teman-teman semuanya, para sahabat-sahabat Sadana terkasih. Selamat jumpa lagi dalam acara doa hening Sadana pagi ini. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan dalam berkat Tuhan. Dan semoga acara ini makin mendekatkan kita semua dengan Tuhan dan antara kita juga. Nama saya Lucy dan saya yang akan membantu jadi moderator hari ini. Dan untuk hari ini kita akan dibantu oleh kelompok devosi Bunda Maria. Saya mewakili seluruh tim Sadana Pelita Hati mengucapkan terima kasih kepada kelompok devosi Bunda Maria atas bantuannya pagi ini. Terutama kepada Ibu Margaret yang nanti akan memimpin doa dan Ibu Yopi yang akan membaca firman. Kita mulai acara pagi ini teman-teman, dan untuk menyatukan hati masuk ke dalam suasana doa, mari kita dengarkan terlebih dulu ya lagu yang berjudul Spirit of the Living God. Setelah lagu ini, silakan Ibu Margareta langsung pimpin doanya. Spirit of the living God, fall fresh on me. Spirit of the living God, fall fresh on me. Melt me, mold me, fill me, use me. Spirit of the living God, fall fresh on me.
Silakan Ibu Margaret. Bapak Ibu semua, mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha bijaksana, kami persembahkan acara doa hening bersama ini, beserta segala suka duka hidup kami, dalam kesatuan dengan Kristus Putra Bapa, yang tiap hari mempersembahkan diri demi keselamatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Margaret. Romo, sekarang kami siap menerima bimbingan doa hening dari Romo. Silakan Romo. Unmute dulu Romo. Terima kasih Bu Lucy dan Bu Margaret yang sudah membuka dengan ucapan selamat kepada semua sahabat-sahabat dan saudara-saudari, dan juga kepada Ibu Margaret yang sudah membuka dengan doa. Sekarang saya akan masuk dalam pembimbingan doa, dalam arti pembimbingan untuk mendalami firman Tuhan yang akan menjadi bahan doa hening kita masing-masing di rumah masing-masing kemudian. Tadi dinyanyikan Spirit of the Living God fall afresh on me. Roh Allah yang hidup turun atas kami. Maka tema dari doa hening kita ialah Roh Allah yang hidup atau Roh Kudus Allah, nafas kehidupan. Itulah temanya. Supaya perhatian kita, pikiran kita lebih terfokus sehingga tidak mudah melantur. Kita akan masuk meresapi keheningan lebih dahulu dengan diam sejenak. Kita ingin meresapi keheningan dengan cara orang Buddhis, dengan cara Buddha Gautama. Buddha seringkali berjam-jam diam dalam keheningan, memperhatikan pernafasan. Disebut dalam bahasa Sanskerta Anapana. Tulisannya Anapana. Kita coba masuk ke dalam keheningan, meresapi keheningan dengan kesadaran akan pernafasan kita. Untuk itu, silakan sejenak menutup mata. Perhatikan udara yang masuk lewat hidung kita, masuk ke dalam paru-paru. Pada masa pandemi seperti sekarang, banyak penderita membutuhkan oksigen. Kita tenang-tenang diberi oksigen seluas alam di sekitar kita. Kalau kita menghirup udara lewat lubang hidung, akan terasa udara itu sejuk. Kalau kita hembuskan keluar
dari paru-paru lewat lubang hidung, terasa udara itu hangat. Masuknya sejuk, keluarnya hangat. Tanpa sadar, nafas kita adalah anugerah Allah yang sangat istimewa, membuat kita masih hidup sampai sekarang ini. Kalau orang meninggal dunia, dia menghembuskan nafas terakhir. Ku perhatikan nafas kita masing-masing. Ada nafas pendek, ada nafas panjang kalau kita sengaja. Maka diamlah sejenak lagi
untuk menyadari kehadiran Allah lewat udara, lewat pernafasan kita. Oke, sementara sekian dulu saat untuk diam meresapi keheningan, karena dalam keheningan kita akan berjumpa firman Tuhan. Pembacaan Yehezkiel bab 37 ayat 1 sampai 14. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat
seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah. Nah, para sahabat dan saudara-saudari yang terkasih, yang kita dengar dibacakan oleh Ibu Yobi tadi adalah nubuat dari Nabi Yehezkiel. Nubuat adalah firman Tuhan yang diucapkan oleh manusia. Maka yang diucapkan bukan kata-kata Yehezkiel, tetapi firman Tuhan sendiri. Dan firman Tuhan itu punya daya kekuatan. Apalagi dikatakan roh Allah, nafas Allah bertiup dari 4 penjuru angin, sehingga tulang-tulang kering itu yang berserakan tertumpuk di suatu lembah itu mulai bergerak-gerak, bergerak mendekati satu sama lain, dan kemudian dikatakan roh Allah menghidupkan, nafas Allah menghidupkan. Oleh karena itu, yang terpenting adalah Roh Kudus Allah, nafas kehidupan. Dalam kitab suci, Roh Allah seringkali dilukiskan sebagai nafas. Misalnya dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 7, Allah membentuk manusia dari debu tanah. Dan setelah dibentuk, Allah itu menghembuskan nafasnya, nafas Allah, ke dalam hidung atau
33 ayat 4. Roh Allah dihembuskan dan yang pada mati bangkit kembali. Roh Allah adalah nafas kehidupan. Di tempat lain, Roh Allah dilukiskan sebagai angin. Angin yang bertiup seperti pada Kisah Rasul-Rasul bab 2 ayat 2. Ketika para rasul sedang berkumpul setelah Yesus naik ke surga, mereka pada ketakutan tinggal di ruang. Tapi mendengar tiupan angin yang menderu, mereka tiba-tiba melihat ada nyala-nyala api di atas kepala masing-masing. Roh Allah membangkitkan keberanian mereka, ketabahan mereka, sehingga mereka kemudian membuka pintu dan jendela dan keluar mewartakan kebangkitan Yesus. Roh Allah seperti angin, seperti nyala api. Di tempat lain, Roh Allah juga nampak pada waktu Yesus dibaptis misalnya, turunlah burung merpati di atasnya. Dan ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, suara Allah Bapa. Dan Roh Kudus turun di atasnya seperti merpati. Merpati itu lambang ketulusan. Yesus pernah bersabda, kamu harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Maka Roh Allah itu kekuatan yang luar biasa, tetapi ketulusan yang lembut, yang mendamaikan juga. Maka tadi dikatakan kita akan mengikuti firman Tuhan, mendalami firman dengan cara Yudaisme kuno yang ditangkap, disimpan sejak abad ke-6 sebelum Kristus. Orang-orang Yudaisme itu punya cara mendalami firman dengan 4 langkah. Pembacaan seperti tadi dilakukan oleh Ibu Yopi. Pencermatan yang sedang saya lakukan ialah membaca kembali dengan sedikit lebih teliti. Lalu penjabaran. Penjabaran itu bagaimana aku bisa menghayati kebenaran firman yang tadi kutangkap dalam pencermatan ke dalam hidup kita yang nyata. Maka penjabaran, bagaimana kebenaran Allah kita jabarkan dalam kehidupan kita keseharian. Lalu nanti akan diakhiri dengan suatu doa dari dalam hati. Pencermatan itu yang kita sedang lakukan ini. Jadi Allah itu sangat mencintai umat Israel, Allah sekali, lebih dari yang lain. Maka Israel itu selalu dipelihara, dibangun dengan cinta kasih, dengan kuasanya juga. Oleh karena itu, setelah keluar dari Mesir, mengembara di padang gurun 40 tahun, supaya mereka berkembang dulu di padang gurun, lalu diantar masuk oleh Yosua. Musa sudah tidak boleh memimpin lagi, sudah tua. Maka yang memimpin itu hakim, namanya Yosua. Dan bersama Panglima Yosua, orang Israel merebut tanah Kanaan yang sebelumnya
diduduki oleh orang-orang Edom, keturunan Esau, dan orang-orang Filistin. Allah memperhatikan dengan cukup khusus umat Israel. Tetapi sejak dipimpin oleh para hakim seperti Gideon dan Samson, Barak, Israel itu menang, selalu menang, sampai mereka menjadi sombong. Dan dalam kesombongan mereka lupa akan Yahweh Allah. Oleh karena itu, maka Allah membiarkan, menghajar mereka dengan banyak kekalahan dalam perang. Kita ingat misalnya kalau membaca kitab suci, orang-orang Assyria itu pernah mengalahkan pasukan Israel sampai hampir habis. Kemudian ada lagi seorang raja dari Babel, Nebukadnezar, yang lebih kejam lagi. Tidak hanya menghancurkan pasukan Israel, tapi bahkan kenisah Yerusalem itu juga dihancurkan. Tidak total, tapi dirusakkan. Tapi kemudian Allah menaruh belas kasihan dan mengembalikan kembali pelan-pelan umat Israel. Kita ingat pada zaman Yesus, Israel itu menjadi jajahan Romawi. Kita ingat Pontius Pilatus, salah seorang gubernur. Kebetulan Pontius Pilatus ini orangnya lemah. Maka dipermainkan oleh umat Israel. Meskipun Yesus tidak bersalah, tetapi Pilatus dipaksa untuk memberikan Yesus untuk dihukum mati di salib. Itu sekitar terjadi pada tahun 33. 40 tahun kemudian ada gubernur baru namanya Vespasianus. Dia datang dari Roma untuk dijadikan gubernur. Tetapi orang Israel kurang menghormati, kurang menghargai. Tidak menaburkan karpet merah waktu dia datang. Dan Vespasianus menjadi marah. Dia panggil anaknya, namanya Titus, di Roma. Datanglah, bawalah minimal 300.000 pasukan. Dan atas izin Kaisar, Titus membawa sekian ribu pasukan. Setelah sampai di Yerusalem, Vespasianus berkata, semua laki-laki kau bunuh, disalibkan. Kalau kekurangan kayu, dipaku saja pada sembarang kayu yang masih ada. Maka pada tahun 70, Israel dihancurkan total oleh Vespasianus. Tidak ada lagi kerajaan atau negara Israel. Hilang dari politik dunia. Baru dikembalikan lagi oleh kuasa Allah pada tahun 1948. Inggris yang waktu itu menguasai Palestina bilang kalau kamu mau dirikan lagi negara Israel. Sejak tahun 1948, 73 tahun yang lalu, negeri Israel muncul kembali. Dan meskipun negaranya kecil, negaranya menjadi kuat karena persenjataannya. Apalagi di belakangnya ada Amerika Serikat. Maka Israel sampai sekarang berdiri. Dan konon memang sangat kuat kekuatan persenjataannya. Sehingga orang-orang Arab di sekitarnya
semua takut. Tetapi mungkin Israel mulai menjadi sombong lagi. Dan andai kata kita masih hidup, mungkin kita akan melihat, mengalami lagi kehancuran. Karena setiap kali bangsa itu menjadi sombong dan lupa akan Yahweh Allah, Allah siap menghancurkannya. Orang Israel itu hampir tidak ada yang Katolik, tahu ya? Hampir tidak ada yang Kristen. Yang Kristen itu orang-orang Arab di sekitarnya. Gereja-gereja kita, kalau ada misa, itu yang ada bukan orang Israel. Orang Israel masih memuji Tuhan dengan sinagoga. Tapi Knisah Yerusalem belum dibangun. Belum diizinkan oleh Allah. Karena orang Israel takut jangan-jangan di bawah fondasinya ada tabut perjanjian. Maka di atas tanah di mana dulu ada tabut perjanjian, ada Knisah Yerusalem yang besar itu, sekarang yang ada 2 masjid. Yang satu Masjid Al-Aqsa yang disebut nomor 2 paling suci bagi saudara-saudara Muslim. Yang pertama Mekah, yang kedua itu Al-Aqsa di Yerusalem. Masih tambah 1 masjid lagi disebut Masjid Emas di sana. Maka Israel sekarang sudah bangkit lagi menjadi suatu negara. Diberkati Tuhan dengan kekuatan senjata militer. Tapi kita mau belajar dari kitab suci, setiap kali bangsa itu lupa akan Allah, akan mendapatkan hajarannya. Bayangkan, tahun 70 negeri itu hilang dari politik. Baru tahun 1948, 3 tahun setelah Indonesia merdeka, mereka muncul kembali dan menjadi negara kecil tetapi sangat kuat. Tapi Palestina terpecah. Sebagian itu ikut Israel, sebagian ikut Palestina. Kita mau berkata, umat Allah itu harus belajar dari sejarah. Maka kata orang itu, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Berkata Bung Karno. Kita juga perlu belajar dari pengalaman umat Israel itu. Itu yang kita cermati dalam Yehezkiel 35. Israel dihancurkan. Tetapi dalam Yehezkiel 36, Allah menunjukkan belas kasihannya. Dalam Yehezkiel 37 yang tadi dibaca oleh Ibu Yopi, Allah membangkitkan kembali tulang-tulang kering menjadi pasukan yang sangat besar tadi dikatakan. Itu penglihatan, vision yang ditunjukkan oleh Roh Allah kepada Nabi Yehezkiel. Jadi Allah bisa murka karena dosa-dosa, tapi Allah selalu mau menunjukkan kerahiman dan belas kasihannya kalau orang menyadari. Tadi dikatakan dalam Yehezkiel 37 tadi, Allah itu sudah melihat bahwa kita sudah kehabisan pengharapan. Sudah tidak ada. Maka sejak itu Allah pelan-pelan membangkitkan Israel. Sekali lagi, Allah itu maha belas kasih, tapi kalau orang melupakan
menolak dia akan mengalami malapetaka. Apakah itu dari Allah atau dari kesalahan umat sendiri? Kita mengalami pandemi. Ada orang yang bertanya, apakah ini hukuman Allah atau kesalahan kita? Jawabannya tidak jelas. Tetapi semua orang bisa belajar dari suatu malapetaka. Kita juga banyak belajar, demikian kata Pak Jokowi, dari pandemi ini. Dan apa yang kita pelajari, nah, sekali-sekali kita perhatikan, kata beliau, kalau dia sekali-sekali tampil di TV itu. Yang saya mau katakan, Allah itu tidak pernah murka selamanya. Belas kasihannya jauh lebih besar daripada kemurkaannya. Kita sekarang bisa mendengarkan suatu renungan kecil seperti ini dari tempat kita masing-masing berkat pandemi. Kita bisa ketemu semua orang kalau mau dengan cara yang sangat mudah. Lewat internet, lewat handphone, dan sebagainya. Tetapi kematian juga cukup banyak. Dan kita semua menyadari betapa lemah kita sebagai makhluk, sebagai manusia. Tetapi sekali lagi, Allah itu maha belas kasihan. Dan itu ditunjukkan oleh nubuat Nabi Yehezkiel. Sekali lagi, nubuat adalah firman Tuhan yang disampaikan lewat mulut manusia. Oke. Sekarang kita sampai pada penjabaran. Dalam penjabaran, kita itu bertanya, bagaimana kebenaran yang kita tangkap dalam pencermatan bisa kita hayati dalam kehidupan nyata kita masing-masing sehari-hari. Dalam penjabaran kita itu sadar. Pertama, apapun yang kita alami sebagai manusia selalu dalam proses. Tidak ada yang seketika terjadi. Kita manusia semua lahir. Sebelum lahir kita jadi bayi. Bayi menjadi janin menjadi bayi. Bayi menjadi balita. Balita menjadi remaja. Remaja menjadi dewasa. Dewasa jadi tua. Maka hidup manusia selalu on the process. Hidup manusia selalu dalam proses. Maka tadi juga tulang-tulang kering itu pertama oleh nubuat Yehezkiel, firman Tuhan, mulai bergerak. Tulang-tulang pada mendekati pasangannya yang dulu tangan sudah remuk, sudah terbuang, sekarang remukannya kembali. Kaki yang dulu sudah patah dibuang, sekarang kaki yang sudah jauh itu mendekat kembali, bergerak-gerak. Lalu firman Tuhan kembali lagi. Dan oleh nubuat Yehezkiel, maka muncullah urat-urat, kemudian daging, kemudian kulit. Lalu itu mempersatukan menjadi manusia hidup, dan akhirnya seluruh tumpukan tulang kering yang berserakan di lembah itu kembali menjadi hidup, suatu pasukan yang sangat besar. Hidup kita selalu on the process. Hidup kita tak pernah terjadi seketika. Maka kita perhatikan, kita masing-masing misalnya punya tabiat. Masing-masing orang ada tabiatnya, ada wataknya, ada karakternya.
Ada orang yang biasanya itu ramah. Yang lain itu mungkin pemalu. Yang lain pemarah. Tabiat itu bisa muncul dari bakat pembawaan asli sebagian. Tetapi bagian lain adalah hasil dari kebiasaan. Orang yang biasa tidur panjang, baru bangun jam 8 pagi misalnya, lalu kurang bekerja, akhirnya dia dikenal sebagai pemalas. Sedang kakaknya bangun pagi. Kalau di desa langsung pergi ke ladang mencangkul. Mungkin jam 10 pulang. Untuk wolon namanya. Jam 8 atau jam 10. Wolon itu dari kata wolu. Jam 8 minum-minum sedikit. Makan-makan singkong bakar atau singkong rebus. Lalu kembali ke ladang. Dia menjadi seorang yang sangat rajin. Adiknya pemalas karena biasa bangun terlambat. Demikian pula kalau kita sadar, aku seringkali marah. Aku pemarah, orang bilang. Mengapa? Mungkin karena aku mengikuti saja perasaan kurang senang, lalu mengungkapkannya. Kebiasaan membangun tabiat. Sebaliknya, kebiasaan baik membuat karakter baik, watak yang baik. Kebiasaan jelek membuat tabiat yang jelek pula. Orang Romawi punya kata yang bagi saya mudah diingat. Habitus est secunda natura. Kebiasaan adalah kodrat kedua. Artinya merupakan kodrat kedua. Membangun. Oleh karenanya, kita pantas memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kita masing-masing dan sedapat mungkin memilih kebiasaan yang baik. Kita laksanakan hari demi hari. Tahu-tahu setelah setahun, 10 tahun, kita dikenal sebagai orang yang kita bangun lewat kebiasaan. Apapun dalam hidup itu kebiasaan. Hidup itu terbangun oleh kebiasaan. Itu dalam penjabaran kita mau sadari itu. Yang kedua, dalam hidup itu ada gejalanya, ada indikasinya. Indikasi orang yang hidup baik, orang yang hidup sehat, itu apa? Misalnya, rasa kagum. Sekali lagi, saya ingat dari ucapan Buddha. Saya suka membaca tulisan-tulisan Buddha dulu, atau tulisan-tulisan Buddhis. Buddha pernah berkata, kagum adalah getaran kehidupan. Kagum adalah getaran kehidupan. Albert Einstein pernah berkata, orang yang tidak mampu terpesona akan sesuatu, dia praktis sudah mati. Maka kagum adalah salah satu gejala kehidupan. Gejala bahwa roh Allah menyentuh hatiku. Itu bisa dalam perkara besar. Misalnya, lewat vaksin, COVID mulai mereda. Suatu yang besar dalam dunia kita. Kita pelan-pelan menjadi sehat kembali. Dan itu
disaksikan oleh pemerintah dan oleh kita semua. Perkara besar itu. Tulang-tulang kering menjadi pasukan tentara yang sangat besar. Itu suatu yang mengagumkan. Seorang lain lagi mengatakan, setiap kali saya merasa kagum, merasa senang. Roh Allah menyentuh hati kita. Kadang-kadang saya di pasturan pagi-pagi sarapan hanya dengan nasi hangat dengan sambal terasi. Sudah, saya tidak cari yang lain. Mungkin ada, mungkin tidak ada, tapi ya sudah. Saya minum kopi dengan sedikit nasi sudah cukup. Dan saya merasa enak sekali ternyata. Nasi dengan sambal terasi itu. Kagum saya. Lalu saya ingat, setiap kali orang kagum, Roh Allah sedang menyentuh kamu. Maka setelah selesai saya mengatakan terima kasih Tuhan atas sambal terasi dan nasi hangat yang ada. Saya tidak mencari yang lain, cukup sedikit saja yang untuk merasakan saya sudah sarapan, sudah minum kopi. Ada pula, misalnya, mungkin para Bapak Ibu orang kota ya, kurang tahu. Tapi saya orang desa aslinya. Di desa saya itu ada pohon enau. Pohon enau itu ada bunganya yang akan menjadi buah. Pohon aren orang bilang. Kalau itu dideres, dipotong sesuai dengan kebiasaan, lalu nanti akan keluar niranya yang menjadi gula aren, gula merah yang lebih keras daripada gula kelapa. Lebih mahal juga, tapi tidak terlalu mahal. Pohon aren itu, pohon enau itu, kalau sore dilempari dengan batu atau dipukuli dengan kayu yang keras, niranya keluar sedikit saja. Aneh itu. Marahkah dia? Kita tidak tahu. Tapi ada yang mencoba dilempar dengan batu ya. 3, 4, 5 dilemparkan ke dahannya itu. Padahal dahannya cukup besar, lebih besar dari perut kita itu. Ukurannya. Tapi nilainya jadi sedikit. Mengagumkan bagi saya waktu itu. Bagaimana itu? Atau waktu saya di Pulau Buru, di sana itu kan ada pasturan di pinggir laut. Kalau kita menyeberang laut itu, kira-kira 45 menit dengan sampan sendiri saja mendayung, saya sudah biasa. Lalu naik ke sungai Wayapu, sungai besar yang mulanya itu dari sebuah danau di atas bukit di sana, di atas gunung. Konon pada pertengahan musim hujan, kalau air itu besar dan banjir bisa besar juga, tapi karena sungainya masih lebar, tidak pernah merusakkan banyak hal. Pada waktu pertengahan musim hujan, ada ikan yang disebut cakalang buru. Ikan cakalang ya, kita kenal ya. Itu kalau musim mau bertelur, itu pada naik ke sungai itu, melawan arus, naik dan bertelur di atas sana. Kita bertanya, kenapa ikan cakalang seperti ikan salmon kalau di Eropa
itu juga punya kebiasaan itu. Apakah di ujung sana itu ada mertuanya atau bagaimana? Saya tidak tahu kenapa. Tetapi itu kebiasaan yang mengagumkan. Maka kenapa mereka justru naik melawan arus justru pada musim hujan, jadi paling keras alirannya. Tapi ikan-ikan itu bisa saja naik dan bertelur di atas sana. Mengagumkan. Pohon enau marah, niranya sedikit. Ikan cakalang bulu, ikan salmon itu melahirkan atau menelor itu di atas sana, di hulu sungai. Tidak di dekat laut, tidak. Padahal mereka hidup di sana. Maka setiap kali orang kagum, Roh Allah menyentuh hati kita. Setiap kali. Mungkin ada hal-hal kecil yang mengagumkan. Kalau pada waktu itu sadar, bisa berdoa singkat. Terima kasih, Roh Allah. Terima kasih Tuhan atas sentuhan-Mu bagi kami. Maka kebenaran bahwa nafas kehidupan Roh Allah masih saja tetap mendampingi kita, tetap memberi nafas kehidupan sehari-hari yang tanpa kita sadar. Saat ini kita sedang bernafas. Aku omong sambil bernafas. Anda mendengarkan sambil bernafas. Roh Allah, nafas Allah yang dulu dihembuskan ke dalam hidung manusia pertama masih tetap dihembuskan lewat udara di sekitar kita. Kebenaran ini membuat hidup kita itu sebetulnya sangat dekat dengan Allah, sangat dekat dengan kuasa dan kasih-Nya. Oleh karena itu, kita bisa berdoa. Doa keluar dari hati. Yang satu dari hati saya, yang kedua dari hati Daud. Kalau Ibu Yupi punya teksnya, silakan nanti membacakan Mazmur 8 seperti yang ada tertulis di situ. Ibu Yupi bisa menemukan? Nanti biar Lucy, Romo. Oh, Lucy Lucy saja. bisa. Ya. Oke. Ya. Oke. Sekarang doa batin dari hati saya dulu. Lalu nanti doa batin dari Daud. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Agung, Allahu Akbar. Ternyata Engkau selalu hadir dalam dunia kami, dalam hidup kami. Berupa matahari yang pagi hari membuat kita lebih sehat kalau kita berjemur. Berupa udara yang kami hirup. Semoga kehadiran-Mu ku sadari dan membuat kami merasa bahagia apapun yang terjadi. Biarlah suka duka hidup kami persatukan dengan Yesus Kristus Tuhan yang senantiasa memberikan hidupnya sebagai jaminan keselamatan bagi kami. Amin. Sekarang akan kita dengarkan Mazmur 8 yang dibaca oleh Ibu Lucy. Mazmur ini dibuat oleh Raja Daud. Waktu itu belum jadi raja.
setelah mengalahkan Goliat, semua orang Israel itu memuji-muji Daud, kurang memuji Saul saja. Maka Saul menjadi iri dan bermaksud membunuh Daud. Sadar akan bahaya ini, maka Daud lari ke padang gurun, ke suatu tempat yang disebut Adulam. Itu suatu gua di lereng bukit. Pada suatu hari, Saul yang mengejar itu dengan pasukannya itu sudah beristirahat di lembah. Sedang Daud di atasnya, di dalam gua. Tetapi tengah malam, dalam tengah gulita malam, Daud itu keluar dari gua dan melihat langit yang bertabur bintang. Dia sadar pasti tidak akan ketahuan oleh Saul. Maka dia menikmati langit yang bertabur bintang itu. Dan kemudian memuji, ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Doa Daud itu kemudian tersusun menjadi Mazmur 8. Saya mohon Ibu Lucy kalau bisa menemukan, silakan membacakan Mazmur 8 sebagaimana tertulis itu. Ya Romo, sudah saya tayangkan di sini. Silakan kalau Ibu Yopi mau bacakan, tolong bacakan Ibu Yopi. Baik, Bisa? Bu. Ya, terima kasih. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin Tuhan menurut lagu Kitab Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Demikianlah Mazmur 8, ungkapan kekaguman Raja Daud yang terpesona melihat langit yang bertabur bintang. Semua buatan tangan Allah. Tetapi Allah yang Maha Agung itu memperhatikan manusia. Saya ini yang sedang dikejar-kejar oleh pendendam, oleh Saul. Dalam kitab suci diceritakan, kemudian Daud itu malah setelah mulai pagi terang, dia berseru di atas lereng itu,
"Hai Raja Daud, kenapa engkau mau membinasakan aku? Aku bekerja untuk keselamatan Israel, untuk keselamatan raja. Aku tetap mencintai engkau dan seluruh umat Israel." Dan Raja Saul menyadari, kemudian berkata, "Aduh anakku, kembalilah, kembalilah." Lalu kemudian Daud itu kembali kepada Saul, diterima sebagai anaknya, sebagai pahlawannya. Dia sangat kenal dengan anak dari Raja Saul, namanya Yonatan, yang menjadi sahabatnya. Tidak lama kemudian dalam pertempuran dengan orang-orang Filistin, Saul dan Yonatan terbunuh. Dan Daud menangisi mereka. Mengagumkan yang dialami oleh Daud, mengagumkan juga keberaniannya untuk pasrah kepada Raja Saul. Dan mengagumkan pengampunan yang diberikan oleh Saul. Dia mati sebagai pahlawan bersama anaknya. Ditangisi oleh Daud. Maka sekali lagi, kagum adalah salah satu indikasi gejala kehidupan yang sehat. Kalau kita masih punya rasa kagum, kita pantas bersyukur pada Tuhan. Kita masih sehat. Entah tua, entah muda, selama masih ada rasa kagum, kita masih sehat. Saya kira pembimbingan dari pihak saya untuk mendalami firman Tuhan cukup sekian. Sekarang waktu saya kembalikan kepada Ibu Lucy yang menjadi MC atau pemandu acara. Silakan Ibu Lucy. Baik Romo, terima kasih banyak Romo atas bimbingan doa hening yang baru saja kita ikutin. Kepada para teman-teman sekalian, materi yang barusan Romo ajarkan kepada kita sudah saya download, sudah saya upload di chat. Jadi teman-teman yang membutuhkan untuk pelatihan ulangan bisa download. Dan kita juga akan memberikan rekaman pengajaran hari ini akan kita share di WA Group Sadana Pelita Hati. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di WA Group Sadana Pelita Hati, juga silakan klik linknya ada di chat. Kita sekarang masuk kepada sesi tanya jawab, Romo ya. Ya. Iya, baik. Teman-teman yang mau bertanya bisa tulis di chat pertanyaannya. Sekarang sudah ada pertanyaan yang masuk, Romo. Saya bacakan, Romo ya, pertanyaan pertama. Ya, Romo, apakah menghayati hidup anugerah Allah itu selalu membawa kegembiraan dan kedamaian, Romo? Oke, itu dulu ya, satu Iya, persatu. Romo. Iya. Jadi kehidupan anugerah Allah pada kita tidak selalu membawa kegembiraan. Kadang-kadang membawa tantangan. Kadang-kadang membawa kesadaran. Seperti pandemi. Ini pasti oleh Allah diberikan. Bukan Allah menghukum, tapi mungkin kesalahan kita. Kita tidak tahu. Tetapi ini kita alami. Seluruh dunia mengalami. Tetapi kalau orang bisa menyadari dengan cara ini kita berkembang. Dengan cara ini kesadaran kita berubah. Kita menjadi orang yang lebih memperhatikan kesehatan, kebersihan, dan bisa berkomunikasi. Tidak hanya dengan teman tetangga, tapi dengan orang dari seluruh dunia. Dengan handphone kita, dengan internet kita, dengan WA kita,
kita bisa menjangkau. Renungan sadana ini didengarkan bukan hanya oleh Hendro yang ada di samping saya, tetapi juga oleh para Bapak Ibu sekalian. Dan bahkan ada adik saya dari Surabaya dan Malang katanya juga mendengarkan. Ada kenalan dari Singapura yang mendengarkan. Ada dari Belanda yang mendengarkan. Maka dunia yang luas ini lewat pandemi menjadi lebih sempit, menjadi lebih kecil. Orang bisa berbicara, orang bisa melihat wajah bahkan dengan video. Maka ada saja sesuatu yang positif dari kehidupan meskipun berupa tantangan. Tuhan itu kadang-kadang dengan lembut hati membantu perkembangan kita, tapi kadang-kadang dengan tantangan juga, supaya kita menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab. Maka hidup anugerah Tuhan tidak selalu langsung menyenangkan, tidak langsung berupa kegembiraan, kenyamanan, tidak. Tapi kalau kita refleksikan, kita bisa menemukan keindahan dalam segala sesuatu. Kitab suci mengatakan Allah memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Oke, itu saja, tidak perlu saya panjang-panjangkan. Baik, Romo. Berikutnya, Romo, pertanyaan yang masuk adalah apa saja gejala atau tanda hidup rohani yang sehat selain rasa kagum tadi, Romo? Iya, ada banyak sekali indikasi gejala hidup yang sehat. Misalnya, kalau kita bisa tidur nyenyak, itu gejala kesehatan itu. Bisa makan dengan lahap, itu gejala kesehatan. Bisa bekerja dengan giat, gejala kesehatan. Bisa bergaul dengan lancar, gejala kesehatan. Bisa dibenci dan bisa mengampuni, itu juga gejala kesehatan. Maka ada banyak sekali gejala atau indikasi kesehatan rohani maupun manusiawi. Ada usul dari seorang teman, harap Romo membuat suatu renungan mengenai gejala-gejala kesehatan, indikasi kesehatan. Saya berkata, saya akan mencoba sejauh saya mampu, nanti saya bikin seperti sekarang ini, kita membuat renungan semua mengenai Allah. Seperti apa Allah kita? Allah itu seperti nafas kehidupan. Ini hari ini. Kemarin atau minggu yang lalu, Yesus Kristus adalah hikmat kebijaksanaan Allah. Salib Yesus Kristus itu kebijaksanaan Allah. Allah itu seperti apa? Ya seperti Yesus Kristus yang menderita. Atau Allah sebagai tukang periuk tempo hari. Allah sebagai laksana atau sebagai bagaikan induk Raja Wali. Allah bagaikan ibu dan sebagainya. Itu semua satu tema tentang Allah. Kalau nanti terkumpul, saya jadikan buku kecil. Oke, jadi gejala, indikasi itu banyak sekali, tapi perlu kita renungkan supaya kita bisa menangkap hikmahnya untuk kehidupan perkembangan hidup kita masing-masing. Oke, itu yang kedua. Baik, Romo. Ada pertanyaan dari teman. Sebenarnya sih jawabannya sedikit, barusan sudah Romo utarakan. Tapi pertanyaannya saya bacakan lagi supaya Romo mungkin bisa lebih memperjelas. Bagaimana caranya menghidupkan rasa kagum dalam tuntutan kehidupan zaman yang sekarang ini, Romo?
Ya, oke. Rasa kagum itu banyak kita alami kalau kita hidup tidak tergesa-gesa. Jadi kadang-kadang ambil waktu untuk diam sejenak. Terlalu sibuk itu membuat orang dangkal hidupnya. Terlalu sibuk. Tetapi kalau kadang-kadang kita bisa diam sejenak, lalu menemukan hikmah dalam peristiwa yang baru saja kita alami. Misalnya, saya itu beberapa hari itu batuk, lalu saya tidak tahu gimana ini. Cari obat batuk, saya minum OBH kombi, tapi kurang mustajab. Lalu adik saya yang di Surabaya bilang, itu makan kencur saja. Kencur kalau mau dimakan dengan bawang merah berambang itu. Lalu saya coba, ternyata batuknya hilang. Jadi kadang-kadang kekaguman itu kita tangkap kalau kita tidak tergesa-gesa. Yang kedua, kalau kita kadang-kadang ya mendengarkan kata orang, entah benar atau tidak, kita coba saja. Jadi rasa kagum itu masih selalu ada kesempatan dalam hidup kita. Kalau Albert Einstein berkata, orang yang tidak mampu terpesona mengenai sesuatu praktis sudah mati. Tetapi sebetulnya kita itu selalu bisa mengagumi sesuatu asal saja kita tidak tergesa-gesa mengamati sesuatu. Nah, kalau pagi saya itu dianjurkan berjemur. Kalau zaman pandemi ini kan tidak ada tamu, maka saya di depan Gua Maria, saya lepas baju supaya kena sinar matahari jam 8:30 sampai jam 9 itu dari dada. Tapi kemudian seorang bapak berkata, yang kurang diperhatikan itu sinar matahari pada tengkuk. Itu lebih banyak membantu untuk kesehatan. Maka saya melakukan saja setelah berjemur menghadap matahari, lalu saya membelakangi matahari, membiarkan tengkuk dan punggung. Dan memang betul. Lalu saya merasa jauh lebih sehat. Dan karena lebih sehat, saya lalu kadang-kadang makan siang lebih lahap. Berat badan saya waktu pulang dari rumah sakit St. Carolus karena COVID itu 49. Lalu orang bilang, kok kamu kurus sekali. Ya, tapi masih sehat. Tapi setelah suka berjemur, saya makan lebih lahap. Dan ya, sekarang sudah 55 beratnya. Jadi sudah lumayan. Maka rasa kagum itu menjadi milik orang yang punya waktu untuk sedikit berrefleksi, untuk mendengarkan kata orang, dan mencoba melaksanakannya tanpa terpaksa. Dan dengan itu, dia juga mungkin bisa lebih menjaga kehidupan sampai akhirnya nanti tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Kalau berdoa pagi, saya kadang-kadang berkata, Tuhan, terima kasih. Saya bisa bangun dengan cukup sehat, kau beri hidup dan kesehatan. Saya bisa bernafas tanpa alat oksigen. Saya bisa mendengarkan hijau burung. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa bernafas,
saya duduk di luar merasakan kesejukan udara pagi, maka badan saya masih punya perasaan-perasaan. Nafas kita masih diberi oksigen cukup. Mata kita meskipun kabur ya masih lumayan. Dan telinga saya bisa mendengar desir angin yang lewat atau mendengar kalau matahari menjelang fajar, matahari belum kelihatan, burung kutilang itu selalu berbunyi. Kalau matahari sudah kelihatan, burungnya berhenti. Sekarang saya punya pengalaman itu sehingga selama masih ada suara burung kutilang, matahari belum terbit. Oke, itu juga sudah. Ya Romo, terima kasih. Jadi kita tuh harus itu ya Mo, lebih santai dalam hidup supaya bisa menyadari semua yang tadi Romo ceritakan itu. Mungkin di dalam hidup saya juga terjadi, tapi karena saya terlalu sibuk, itu semua terlewatkan. Ya. Mau pertanyaan berikut, kita kan bertemu untuk doa hening. Tapi rasanya kita tidak mendapat kesempatan untuk banyak diam dalam keheningan di dalam hidup ini. Bagaimana itu, Mo? Iya. Sebetulnya selama 45 menit Anda sekalian sempat hening mendengarkan. Yang tidak sempat hening itu saya, karena saya harus ngomong saja. Tetapi sebetulnya dalam pertemuan kita lewat online ini itu hanya memberi bahan untuk berdoa hening. Doa heningnya nanti di rumah masing-masing dengan membaca bimbingan yang saya tulis dan saya bagikan itu. Jadi doa hening kalau mau lebih leluasa dilakukan sendiri-sendiri. Dalam kebersamaan kita lebih mendengarkan bahan untuk membimbing ke dalam doa hening yang menurut tradisi Yudaisme kuno lewat pembacaan. Pembacaan itu lancar saja, pelan-pelan tapi lancar untuk menangkap garis besar pesannya. Langkah kedua, pencermatan. Membaca ulang dengan lebih teliti untuk menangkap kebenaran yang tersimpan di situ. Dalam keheningan. Yang ketiga, penjabaran. Bagaimana kebenaran itu bisa kuhayati dalam kehidupan nyata pribadiku masing-masing. Lalu berdoa yang muncul dari hati saja. Bisa singkat, bisa agak panjang, tapi yang muncul saja. Tidak perlu doa dari buku, tidak perlu doa hafalan, tapi yang muncul. Tetapi kalau mau, seperti tadi, kemudian dibaca salah satu Mazmur. Mazmur itu luar biasa. Ditulis orang zaman dulu, tetapi mengungkapkan hikmah, mengungkapkan kasih untuk kita zaman sekarang. Maka kalau sempat sekali-sekali bukalah Mazmur. Mazmur 23 misalnya, Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 8, tadi Mazmur Daud itu, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Banyak Mazmur aku tidak hafal, tetapi kadang-kadang kalau sempat aku masih membuka Mazmur yang saya bisa baca dengan digital magnifier dengan kaca pembesar. Oke, itu. Saya tidak boleh menjawab panjang-panjang, to the point saja. Baik, Romo, terima kasih. Nanti kan juga
materi pengajaran di-share di grup teman-teman. Kalau mau diulangi dengan waktunya sendiri, jadi bisa lebih panjang, bisa dicoba. Dan juga nanti rekaman akan di-share di WA group. Romo, ada satu teman yang tanya, Romo, saat latihan masuk dan keluarkan nafas dari hidung, sudah berusaha fokus, tapi masih saja pikiran melenceng. Nggak bisa fokus total, Romo. Bagaimana mengatasinya, Mo? Ya, jawabannya tidak bisa total, ya. Tetapi kita boleh berusaha. Nah, itu salah satu kebaikan Allah. Yang penting aku berusaha, pelan-pelan mungkin akan bisa lebih lama. Mungkin kalau baru latihan itu 1 menit sudah ada pikiran melantur. Tapi setelah latihan mungkin saya bisa tenang dalam 5 menit. Saya juga sudah lama berlatih sehingga kadang-kadang bisa sampai 10 menit menikmati keheningan itu. Maka itu buah kebiasaan, buah latihan juga. Kalau belum bisa, kalau masih ada pikiran melantur tiap-tiap kali, jangan berkecil hati. Itu sangat biasa dialami hampir semua orang, juga yang sudah berlatih lama. Mungkin kalau Buddha itu bisa setengah jam, 1 jam. Tapi saya kira latihannya juga sudah sekian puluh tahun. Nah, latihan keheningan itu ada lewat pernafasan, namanya anapana, atau bisa kalau Anda hidup di alam terbuka, bisa melihat dengan mata. Jadi keheningan lewat panca indera. Jadi kalau aku melihat keluar jendela, saya melihat pohon-pohon di luar jendela saya. Ada jambu 1-2 yang mulai kelihatan. Ada angin yang lewat. Hanya aku perhatikan saja hal-hal kecil. Tahu-tahu saya sudah ngelamun. Ngelamun bukan berpikir macam-macam, tapi mengagumi yang kulihat itu. Melihat matahari yang pagi muncul pelan-pelan dari belakang rumah. Di depan pasturan saya ada rumah tetangga yang agak tinggi, menghalangi pemandangan, tetapi tidak menghalangi karena sinar matahari pelan-pelan muncul dari sana di timur. Maka ya itu keheningan berkat latihan. Mungkin salah satu kesempatan sadhana saya akan berbicara mengenai keheningan itu. Antara lain lewat kekaguman, antara lain lewat kegembiraan, dan sebagainya. Tapi kita tidak perlu berkecil hati kalau pada awal pikiran masih saja muncul setiap kali kita mencoba memperhatikan pernafasan. Tapi kalau kita latihkan, pelan-pelan akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan menjadi karakteristik dalam diri kita. Oke, ya. Baik, Romo. Jadi kuncinya latihan terus ya, nggak perlu berkecil hati. Romo, ada teman yang bertanya, bagaimana dengan melihat hal-hal yang membuat kita kagum melalui TV atau YouTube? Apakah itu bisa membantu relasi kita juga dengan Allah? Ya, jadi keheningan itu dalam sadhana kita tangkap lewat kesadaran. Kesadaran akan apa? Pertama, kesadaran akan nafas, namanya anapana. Bisa itu nafas itu lewat ya
hidung dan paru-paru kita. Bisa lewat pendengaran, lewat suara-suara yang kita dengar. Mungkin kita mendengarkan kumandang adzan di waktu maghrib, atau mendengar tekur burung tekukur, atau mendengarkan dekut burung perkutut yang sangat lemah tetapi kadang-kadang terdengar, atau mendengarkan desir angin. Maka itu lewat alam yang kita dengarkan, lewat alam yang kita hembus dan kita resapkan, kita hirup dalam udara, atau bisa lewat perasaan pada tubuh kita sendiri yang tak tertutup pakaian, ada rasa sejuk, ada rasa dingin. Yang tertutup pakaian lebih hangat. Itu lewat kesadaran akan alam. Alam itu ada suaranya, ada rupanya. Rupanya kita lihat, kita tangkap dengan mata, suaranya kita tangkap dengan telinga. Atau ada makanan yang kita tangkap lewat lidah. Lidah kita itu luar biasa loh. Bisa membedakan ini keras atau lunak, ini pedas atau tidak, dan sebagainya. Sangat peka. Dan Tuhan memberikan lidah itu untuk bisa berbicara dengan jelas juga. Tanpa lidah mungkin suara tidak keluar. Kita perhatikan itu. Maka sekali lagi, keheningan lewat kesadaran, awareness dalam bahasa Anthony de Mello. Awareness kita itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan manusiawi atau kehidupan rohani. Oke. Ya. Baik, Romo. Berikutnya, Romo, ada teman yang mau konfirmasi. Jadi mengasah rohani itu latihannya mulai dari hal-hal yang sederhana ya, Mo? Ya. Betul, Mo ya? Ya, orang jadi rohani tanpa terlalu sadar. Kalau pagi, saya suka bangun pagi, duduk setelah cuci muka, duduk di depan Gua Maria untuk melihat matahari terbit dan mendengarkan kicauan burung. Hanya tidak sampai seberapa jam, matahari sudah terbit, burung-burung diam. Tapi selama seberapa jam, saya tidak berdoa apa-apa, hanya menikmati alam. Tanpa sadar saya berkata, syukur Tuhan saya masih bisa punya telinga untuk mendengarkan suara burung. Masih punya nafas untuk bisa hidup tanpa aku berusaha apa-apa. Masih punya mata untuk melihat cahaya matahari yang mulai terbit. Lampu-lampu, saya suka mematikan kalau pagi, lampu-lampu yang dinyalakan di waktu malam. Saya punya kebiasaan mematikan semua lampu-lampu. Sehingga alam itu apa adanya. Maka hidup rohani itu ya kita hayati saja. Tetapi tanpa sadar kadang-kadang kita jadi berdoa. Hanya duduk bernafas. Tuhan katanya sekarang banyak orang membutuhkan oksigen untuk dibeli. Saya tidak pernah beli oksigen untuk bernafas. Dan saya bisa duduk di sini enak-enak menikmati
pernafasan dengan oksigen. Tidak saya ucapkan, tapi ada syukur dalam hati. Maka itu doa dalam hati. Ada suara burung kutilan, ada pohon di samping pasturan dan di belakang. Mereka bersaut-sautan. Tapi kalau matahari sudah terbit, semua diam. Aneh sekali. Dulu di samping gua itu ada pohon beringin dalam pot besar. Saya tidak tahu ternyata di situ ada rumah lebah tawon undas itu kalau bahasa Jawa. Suatu sore saya mau merapihkan daun-daunnya, tiba-tiba diserang oleh lebah-lebah itu. Untung saya pakai topi karena yang diserang itu kepala. Tapi akhirnya ada yang menyengat pipi, dia menyengat bibir. Tapi lalu saya lari dan saya bawa baygon, saya semprot, mati itu. Gitu. Tapi ternyata mereka tidak ada yang mati. Tapi ya akhirnya saya dibantu oleh tukang kebun untuk mengamankan tempat itu dengan cara dia. Hidup rohani itu ya berkembang lewat kesadaran. Maka suatu ketika mungkin baik saya bicara tentang awareness, tentang kesadaran, juga tentang keheningan. Kalau para bapak ibu ada yang sudah pernah menemukan, ada buku yang pernah saya tulis mengenai dhyana. Dhyana itu kata bahasa Sanskrit, artinya a path to the heart, jalan setapak masuk ke dalam hati. Tapi kalau nanti sudah tidak dicetak lagi oleh Canisius, saya bisa lepaskan sebagian tentang keheningan, sebagian tentang cinta kasih, sebagian tentang kehidupan. Dan zaman sekarang buku yang tebal itu kurang laku. Orang tidak sempat membaca buku. Tapi kalau bukunya tipis, itu masih banyak laku. Maka kebetulan saya mau bicara sedikit tentang buku yang sekarang sedang disimpan oleh Mbak Yanti dan Mbak Heni yang menjadi panitia sadana. Buku yang terakhir judulnya Mengintip Kebenaran. Mengintip kebenaran. Itu mengintip artinya melihat dari satu sisi saja, dari suatu lubang. Yang objeknya juga hanya kelihatan sebagian saja. Misalnya, saya tulis di situ mengenai the deepest prayer, doa yang terdalam. Doa yang terdalam itu tidak mengucapkan apa-apa, hanya hadir. Seorang suster itu hadir di depan sakramen Maha Kudus di gereja, duduk di belakang sana. Dia hanya memperhatikan lampu, disebut lampu Allah, lampu. Dia duduk di sana tanpa mengucapkan doa. Ketika ditanya oleh seorang teman, dia berkata, aku tidak berdoa apa. Aku hanya hadir bagi Tuhan yang di dalam tabernakel. Tuhan hadir bagi saya dari tabernakel. Kita sama-sama hadir dalam cinta kasih. Doa tanpa kata, the deepest prayer, doa kehadiran. Itu salah satu cerita kecil yang saya tulis dalam buku itu. Itu sudah dicetak, saya kira sekitar 400. Bukan dicetak, difotokopi saja. Di depan pasturan itu kebetulan ada tukang fotokopi, namanya Bang Dudut, yang bisa membuat seperti buku cetakan,
sebetulnya fotokopi jadi lebih murah. Saya sebenarnya tidak keberatan itu dibagi, tapi Bu Yanti, Bu Heni bilang jangan, karena kalau kita nanti memfotokopi kan membayar, maka dijual dengan harga yang cukup murah. Jadi sampai sekarang sudah ada buka jendela, panorama, dan ini tentang mengintip kebenaran. Lalu yang renungan sadhana tiap Sabtu pertama dan ketiga itu nanti saya jadikan buku kecil lagi, judulnya Ku Pandang Wajahmu, wajahnya. Karena ada Mazmur Daud yang berbunyi, ya Tuhan, dalam kebenaran akan ku pandang wajahmu. Nanti saya kutip menjadi judul buku kecil ini. Kalau kecil masih suka dibaca, kalau tebal itu melihat bukunya saja, Pak, saya nggak akan sempat membaca, lebih suka membaca dari internet atau dari handphone. Oke, ini sambil sedikit memperkenalkan buku Mengintip Kebenaran yang disimpan oleh Mbak Yanti dari mana dari dulu di Blok B dia, sekarang dia tinggalnya di Pasar Warung Buncit, Romo. Warung Buncit Yanti, Romo. Iya, nanti bukunya akan saya tayangkan juga di pengumuman, Mo. Nanti akan saya kasih informasi kepada teman-teman. Nanti pas pengumuman ya, Mo. Nanti juga Romo bisa tambahkan mungkin kalau mau ada tambahkan sesuatu. Romo masih boleh 2 pertanyaan terakhir, Mo, sebelum nanti kita tutup dengan pengumuman. Boleh ya, Mo? Ya. Sebelumnya ini ada teman-teman yang berterima kasih karena Romo sudah mengingatkan mereka yang hidupnya serba buru-buru dan serba cepat-cepat. Renungan hari ini mengingatkan teman-teman untuk bisa lebih menyediakan waktu untuk merenung dan hening. Mau ada teman yang tanya, Mo, dalam hidup ini, misalnya kita mau ajak kekompakan dalam komunitas, tetapi dalam prosesnya terjadi pertikaian. Walaupun akhirnya bisa kompak juga sih, tapi kalau prosesnya seperti ini, bagaimana, Mo? Ya, oke. Jadi di situ ada percekcokan ya. Ya, Mo. Kurang kompak karena ada percekcokan. Maka orang bisa berkata, percekcokan itu suatu derita yang harus ditanggung karena nggak bisa lain. Tetapi juga bisa dilihat percekcokan adalah suatu tantangan yang harus saya jawab. Bukan dijawab dengan kekerasan, tapi dengan kebijaksanaan. Mungkin suatu hari teman yang biasa itu tidak ramah kepadaku, saya ketemu selamat pagi, lalu sudah, itu saja. Selamat sore, sudah makan. Suatu pertanyaan yang dijawab atau tidak itu tidak mengganggu, tapi kalau dijawab mungkin lalu sudah menghilangkan suatu ganjalan di dalam hati. Maka sekali lagi pertentangan, percekcokan, pertikaian itu bisa, kalau belum bisa diatasi, anggap saja itu derita yang ku alami dan ku persatukan dengan derita Yesus. Atau mungkin karena kesalahanku, ya, karena aku biasa juga suka menentang. Maka oke. Nah, selanjutnya minggu ini saya tidak akan menentang apa-apapun. Hanya minggu ini, kalau mau menentang nanti Senin depan. Lalu siapa tahu
kesulitan menjadi tantangan yang ku jawab, dan siapa tahu aku bisa menemukan cara untuk menghilangkan pertikaian menjadi kekompakan. Santo Ignatius berkata, hidup itu selalu ada pro dan kontranya. Kalau Buddha itu pernah berkata, hidup yang baik adalah in the middle path, jalan tengah. Maka kalau aku terlalu keras mengungkapkan pendapatku, lalu timbul percekcokan. Tapi kalau aku lebih banyak mendengarkan, mungkin tahu-tahu teman juga menjadi lebih lunak sikapnya terhadap. Oleh karena itu, saya akan mengatakan sesuatu itu bisa kita lihat sebagai derita, tapi juga sebagai tantangan. Tantangan itu untuk dijawab. Nah, jawabannya terserah kepada. Oke, satu lagi. Ya, Romo. Pertanyaan yang terakhir, ada teman yang sejak berlatih sadhana, dia jadi sering bermimpi waktu tidur, Romo. Kenapa begitu? Waduh, ya itu aku tidak tahu gitu saja, karena mimpinya apa itu. Orang yang bermimpi banyak itu katanya pikirannya itu masih berjalan meskipun fisiknya itu sudah istirahat, tapi pikirannya masih mungkin 1 menit, 2 menit itu bisa menjadi cerita panjang dalam mimpi. Maka orang bilang kalau bisa tidur lelap itu, ada yang bilang sebelum tidur aku biasa minum susu beruang supaya tidurku lebih nyenyak. Tapi kalau masih ada mimpi, ya sudah, ku terima dulu. Siapa tahu teman lain malah lebih, aku kok nggak pernah bermimpi ya. Yang tidak bermimpi ingin bermimpi, yang banyak bermimpi ikut bermimpi. Nah, itulah kita manusia. Tapi saya sendiri kadang-kadang bermimpi juga kalau siang saya memikirkan sesuatu. Kalau saya mau membuat renungan sadhana, kan saya renungkan dulu sebelum saya minta diketik, dituliskan itu. Dan yang kupikirkan itu selalu muncul dalam suatu impian singkat saja, meskipun rasanya tidak ada hubungannya. Misalnya, saya mau cerita di Pulau Buru ada ikan cakalang. Yang lain daripada cakalang biasa, kalau mau bertelur selalu mengarungi Sungai Wayapu untuk bertelur di hulu di sana. Lalu saya mimpi, yang saya mimpi itu saya sedang mendayung. Dulu saya sering mendayung dari Pasuruan ke tempat para tahanan politik itu. Mula-mula selalu diantar orang untuk didayungkan. Lama-kelamaan saya kira saya juga bisa mendayung. Dan karena berpikir mengenai ikan cakalang sebelum tidur, mimpinya itu tentang mendayung. Apakah ada hubungannya? Saya kurang tahu, tetapi terbangun loh. Kok saya mimpi tentang mendayung di selat, mau menuju ke daerah tahanan politik. Tapi saya kira itu jangan dijadikan masalah. Kita terima saja, jangan-jangan itu menjadi sesuatu yang lucu juga dalam hidup kita. Oleh itu dari pihak saya begitu menangkapnya. Oke, baik Romo. Terima kasih banyak.
Terima kasih banyak Romo untuk pengajaran hari ini, untuk nasihat-nasihatnya yang sangat mengingatkan kita. Acara kita waktunya sudah hampir habis, tapi sebelum kita tutup, kita minta waktu untuk pengumuman sebentar ya Romo. Ya, oke. Ya, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin menabur, memberikan persembahan kasih untuk pengembangan Sadana, Anda bisa transfer ke rekening BCA nomor 730-028-5656 atas nama Heni Junaini or Dewi. Semua dana yang masuk akan dipergunakan untuk pengembangan Sadana. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah setia menabur. Kemudian pertemuan kelas Sadana kita berikutnya adalah 4 September 2021. 2 minggu lagi teman-teman. Jadi kelas Sadana kita ini setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Kalau ada yang butuh informasi, silakan kontak ke Yanti dan Neti. Dan kemudian pengumuman terakhir adalah mengenai buku yang Romo Alek tadi ceritakan. Ini bukunya teman-teman tentang mengintip kebenaran judulnya. Isinya adalah 10 renungan mini yang dikumpulkan dari ingatan akan wawancara dalam rekoleksi atau dalam bimbingan pribadi dengan Romo Alek Birja SY. Harganya hanya 20.000 untuk ganti ongkos fotokopi teman-teman, tapi belum termasuk ongkir. Bagi yang ingin memesan bisa hubungin Yanti, atau nanti juga atau bisa difoto slide ini di screen, dan nanti slide ini juga akan kita share di WA group, jadi bagi teman-teman juga bisa lihat pengumumannya di sana. Begitu. Romo, saya paling suka Romo yang nomor 7, bedanya surga dan neraka. Itu cerita yang di buku Romo itu. Itu saya merasa sangat terberkati di situ. Dan banyak renungan-renungan, setiap cerita ada renungan dan pancingan buat teman-teman berpikir. Jadi buat saya buku Romo itu bagus sekali. Silakan bagi teman-teman yang mau pesan, hubungin Yanti. Romo ada mau tambahkan sesuatu mengenai buku yang tadi, Mo? Oh ya, tidak, tapi sudah difotokopi dan tersimpan dalam Bu Yanti. Tapi kalau kurang, saya dengan mudah bilang pada Bang Dudut di depan pasturan, tolong bikinkan 50 eksemplar lagi atau 100 eksemplar lagi dengan mudah. Ya, punya alat fotokopi yang sederhana tapi cukup bagus, seperti barang cetakan orang bilang. Iya betul, Romo. Pertemuan tidak pada minggu pertama dan ketiga, tapi Sabtu pertama dan Sabtu ketiga. Oh ya, itu minggu pertama, Sabtu pertama dan ketiga. Ya, maaf. Terima kasih Romo untuk mengingatkan. Sudah tidak ada tambahan lagi, Romo? Kalau sudah tidak ada tambahan lagi? Sementara cukup demikian. Terima kasih pada semua yang berpartisipasi dalam pertemuan Sadana online ini. Dan salam sehat untuk semua. Terima kasih. Ya Romo, terima kasih banyak juga kepada Romo yang selalu bersedia mengajar kita. Sehat-sehat terus Romo supaya terus bisa mengajar kita. Bapak Ibu yang terkasih, waktu kita sudah habis dan kita harus menutup acara ini. Terima kasih Romo Alek, terima kasih komunitas yang membantu kami hari ini. Minta tolong kepada Ibu Margareta untuk tutup dengan doa, dan Romo berikan berkat buat kita setelah itu Romo ya. Ya, oke. Ya, Romo, Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami dengan rendah hati berterima kasih untuk doa bersama ini. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus Putramu juga sudi membimbing dan menguatkan kami untuk menjadi saksi kasih-Mu di tengah sesama kami. Amin. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga sahabat dan saudari-saudari sekalian
khususnya Bu Lucy, Bu Margareta, Hendro yang membantu kita secara khusus dalam pertemuan ini, diberkati oleh Allah yang Maha Baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Terima kasih, Romo. Romo.